Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hamdan liman zayyana ibadahu salihin wa fataha lahum min asrari syari'ati bisunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah wa bijahihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'an allatin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Pemirsa sahabat FH yang saya hormati dan yang saya cintai, dalam kajian video hari ini saya akan menyempurnakan video-video sebelumnya tentang manasik umroh. Semoga bermanfaat dan semoga disaksikan secara seksama supaya bermanfaat untuk kita dan keluarga kita dan semuanya. Pertama-tama puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya. Yang pertama, saya tetap akan menyampaikan masalah rukun. Yang pertama yaitu niat sesuai apa yang saya ketahui. Halnya hadis innamal a'malu binniyah itu ditulis di beberapa hadis dalam kitab-kitab hadis, semuanya rata-rata hadis innamal a'malu binniyah itu ditulis semua. Karena kegunaan niat harus disesuaikan. Kalau kita melaksanakan sholat ya niat juga, puasa juga niat, dan sekarang ini niat untuk melaksanakan umroh sebagai rukun yang pertama. Para pemirsa sahabat FH, niat kegunaannya sangat bermanfaat bagi kita, dan niat tersebut di dalam umroh dan haji itu banyak pengembangan dari para ulama, dan harus berhati-hati kita sebagai jemaah haji atau jemaah umroh yang tinggal di sini, di luar tanah halal ataupun dari Indonesia. Kita harus berhati-hati dan harus mengikuti apa yang berlaku di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Niat ini bisa dikembangkan beberapa cara. Soalnya niat di dalam umroh itu kalau kita melalaikan atau mengabaikan maka bisa berbuat fatal nanti. Seperti contoh, ada sebagian jemaah karena umroh itu datang dari Indonesia atau datang dari Jeddah, padahal dari Jeddah sudah muridan linnusuk, sudah berkeinginan untuk melaksanakan manasik haji atau umroh, tapi niatnya di Mekah. Bagi mukimin Jeddah atau dari luar Jeddah atau dari Indonesia itu harus di tempatnya. Kalau mukimin Jeddah harus dari Jeddah, kalau mukimin Mekah harus dari Mekah. Karena sebagian jemaah niat datang dari bandara umpama berhalangan, sedangkan dia ada niatan untuk manasik umroh. Jadi masuk ke sini bukan tidak masalah. Jadi harus niat. Contoh gampangnya saya contohkan mukimin Jeddah saja. Sebagai mukimin Jeddah, niat dari Jeddah. Karena kalau tidak niat dari Jeddah akan menyebabkan tarkul mikot, meninggalkan mikot. Jadi umpama saya mukimin Jeddah, niat dari Jeddah, nawaitul umrata wa ahramtu biha, atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau kita niat di Mekah maka itu tarkul mikot. Tarkul mikot maka dendanya adalah dam tartib. Dam tartib harus kambing, tidak boleh berpuasa dulu kalau selama masih mampu, atau yang lain harus tartib dulu. Jadi agak ketat. Sedangkan harga kambing bermacam-macam, ada yang 400, 300, dan yang mahal sampai 1000 ada. Maka ingin kita selamat dari masalah tersebut, maka ikutilah cara-cara kita melaksanakan niat rukun yang pertama ini. Dan lagi para pemirsa, kawan-kawan Jeddah ada yang berbisik ke saya ingin niat dari Jeddah sebenarnya,
tapi saya kalau niat di Jeddah, saya nanti akan cari badal. Itu bagaimana solusinya? Bukan gak ada solusi, ada solusi. Dengan bagaimana caranya? Disyarat. Kita kalau masuk ke Mekah tidak niat, maka dosa besar kita. Kenapa? Kewajiban kita harus niat dari Jeddah. Tapi kalau niat dari Jeddah, nanti di sini bisa dapat badal juga, tidak berdosa dengan cara disyarat itu. Contoh, niat saya umroh dan ihram umroh lillahi ta'ala. Allahumma hilli haitsu habastani. Bahasa Indonesianya, niat saya umroh dan ihram umroh atau haji dan ihram haji lillahi ta'ala. Umpama saya menemukan badal, maka saya halal. Nanti kalau sudah di Mekah, kan kita persyaratannya sudah ihram dari Jeddah. Sebagai orang Jeddah, kita sudah melaksanakan niat. Setelah sampai di Mekah nemu badal, langsung otomatis niat. Nanti halalkan dulu, saya halal. Kalau nemu badal, langsung niat yang dihajikan atau yang diumrohkan. Niat saya umroh, niat saya haji dan ihram haji untuk almarhum siapa, sebutkan lillahi ta'ala. Dan itu tidak perlu lagi keluar dari tanah haram, tidak perlu keluar dari tempat mikotnya ke Jeddah. Kenapa? Tadi di waktu di Jeddah kita sudah niatan yang sesuai dengan hukum. Itulah gunanya niat. Dan saya harus mengulangi lagi contoh niat supaya bermanfaat besar pada kita semua. Syarat itu harus hati-hati. Salam contoh, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Allahumma hilli haitsu habastani. Dan niat untuk mengumrohkan orang itu annya ditaruh di depan, nawaitul umrata an titik-titik wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Allahumma mahilli haitsu habastani. Tetap itulah di dalam niat. Sahabat FH yang saya muliakan, sekarang berpindah pada rukun yang kedua, yaitu tawaf. Banyak di antara para jemaah atau sebagian daripada jemaah itu berbuat kesalahan di waktu tawaf. Memang niat di waktu tawaf itu sunnah, tapi di waktu melaksanakan tawafnya kadang-kadang ada kesalahan. Kesalahannya yang saya perhatikan, sepengalaman saya, kadang memimpin jemaah itu sebagian jemaah juga ada yang salah. Mungkin karena dari tidak tahunya atau dari lupa, husnudzon saja, lupa. Yang perlu diperhatikan di waktu tawaf, syarat-syarat yang wajib diperhatikan adalah pundak kiri harus melurusi Ka'bah. Waj'alil ka'bata an yasarihi, yaitu harus syarat, memang harus melurusi Ka'bah. Kesalahan yang saya ketahui, kadang-kadang suka main HP di waktu tawaf. Diusahakan mulai sekarang, sampai kapanpun itu tinggalkan HP. Takut apa? Di waktu tawaf, takut fokus tawaf itu hilang, takut menyebabkan batal. Dan lagi kalau istilam kadang-kadang itu sampai membatalkan tawaf. Apa istilam yang bisa membatalkan tawaf? Di waktu di Hajar Aswad, istilamnya menghadap ke Ka'bah karena ingin keutamaan. Ini Ka'bah, menghadap Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ternyata sampai berjalan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar sampai begini. Padahal peraturannya itu kalau melaksanakan istilam seperti begini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, maka persyaratannya harus mundur lagi 1 langkah atau 2 langkah. Mundur sebentar, 1, 2, nanti itu lanjutkan lagi. Maka lebih baik daripada batal 2 langkah itu, maka lebih baik miring saja. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Karena apa? Sering disampaikan oleh guru-guru kita di waktu tawaf, istighalus sunnah tarkul wajib. Ya contohnya banyak, istighalus sunnah tarkul wajib. Sibuk dengan perkara sunnah
meninggalkan perkara wajib. Padahal wajibnya lurus ke Ka'bah, sedangkan para jemaah sibuk dengan sunnah-sunnah, tapi sampai menyebabkan batalnya tawaf. Jadi mulai sekarang harus diperhatikan. Dan juga jemaah kadang-kadang dari terlalu fokusnya untuk tawaf sampai miring-miring. Enggak. Yang penting, lebih gampangnya begini, yang penting Ka'bah ada di sebelah kiri, dia udah mencukupinya. Walaupun tidak dilihat, yang penting ada di sebelah kiri. Kecuali melihat istrinya sampai begini atau jemaah yang lain, itu bisa membatalkan. Karena kadang saya melihat itu pembimbing dari negara kita atau negara luar, dari fokusnya membimbing sampai berputar, takut jemaahnya hilang. Ayo. Nah, itu sampai begini. Nah, itu padahal kewajiban, walaupun sebagai pemimpin harus mundur lagi 2 langkah atau 3 langkah atau beberapa langkah. Kenapa? Sudah sepakat para ulama semuanya dalam mazhab yang 4, Ka'bah harus ada di sebelah kiri kita. Ini saya bicara yang saya tahu. Kalau ada hukum tidak menerusi Ka'bah, ya mungkin itu termasuk kaul syadz atau kaul yang sangat jarang. Kadang-kadang juga ini ada faedah dari para guru masalah tawaf membawa sandal. Ini saya sendiri dulu memang ingkar orang tawaf membawa sandal, takut menyebabkan membawa barang najis. Saya pernah mentashih kepada salah satu guru saya yang allamah masalah sandal. Kata beliau, masalah sandal itu yang penting tidak kelihatan ainun najasah, enggak kelihatan walaupun dia keluar dari kamar mandi, yang penting tidak kelihatan kencingnya atau kotorannya, itu tidak masalah. Pernah salah satu ketika seorang murid, tapi muridnya itu seorang allamah juga, muridnya Habib Zain, dan tawaf bersama beliau. Sandalnya Habib Zain dipegang dia dan ditaruh di sininya, dan tawaf di samping Habib Zain. Habib Zain tidak melarang. Kenapa? Karena sudah jelas bahwasanya sandal tersebut walaupun lewat biasa tidak harus sangat berhati-hati. Yang penting tidak ada kotorannya, tidak ada kencingnya, tidak kelihatan mata, maksudnya itu dibawa dan tawaf di samping beliau tidak melarangnya. Itu menunjukkan bahwasanya membawa sandal asalkan tidak kelihatan ainun najasahnya maka tidak masalah. Ada cerita juga, saya sendiri ada guru saya dari Indonesia, itu faqih termasuk wari'ah juga, itu melaksanakan haji dan berpidato di depan jemaahnya. Itu waktu itu memberi tausiah di Jabis atau di luar Masjidil Haram, ada 200 jemaah. Beliau menyampaikan bagi para jemaah, itu sebanyak 200 jemaah kalau nggak salah atau lebih. Dia berpidato menyampaikan pada jemaah, wahai para jemaah, sandalnya boleh dibawa. Dengan itu para jemaah itu menunjukkan bahwa sandal itu kalau tidak jelas itu juga nggak apa-apa. Akan tapi kadang-kadang kita sebagai orang Jawa Timur biasanya susah untuk menerobos kewaswasan tersebut. Tapi hukumnya membawa seperti itu, membawa sandal kalau tidak kotor, tidak jelas ainnya, barang najisnya, itu tidak masalah. Wallahu a'lam. Di sa'i disunahkan niat, dan di waktu sa'i juga diusahakan kita fokus untuk sa'i juga. Sama, tidak ada beda. Tawaf dengan sa'i tidak ada beda. Tetap fokus untuk sa'i. Harus dinamakan tawaf, harus dinamakan sa'i. Akan tapi para jemaah itu kadang-kadang lalai. Itu enggak masalah. Yang penting tetap dinamakan sa'i. Kalau sa'i lebih ringan lagi. Tapi lebih hati-hatinya bagi para jemaah tetap fokus untuk dinamakan sa'i, ya. Niat dalam sa'i tetap ada. Tahallul itu para jemaah kesalahan yang sangat parah menurut saya bagi jemaah yang punya keyakinan mentahallul itu harus halal duluan. Tidak. Memang ada pendapat untuk ihtiyatan, untuk berhati-hati, halal dulu baru boleh mentahallul orang. Tapi dalam hukum manasik
itu tidak wajib. Umpama masih saya masih belum halal mentahlul orang, menggunting orang, mencabut orang, membakar rambutnya, nggak masalah. Dipotong sendiri, dicabut sendiri, tidak masalah. Itu di dalam tahallul. Diibaratkan kita seperti sholat. Kalau sholat assalamualaikum warahmatullahi kan sudah boleh semuanya, jadi bebas. Rukun yang kelima yaitu tartib. Namanya tartib kan sudah tahu semua, harus niat, tawaf, sa'i, tahallul, dan tartib. Inilah para pemirsa sahabat FH, semoga bermanfaat. Saya akhir dulu. Nah, umpama ada pertanyaan di kolom pertanyaan di bawah komen, itu bertanya ke saya, umpama saya baca, saya akan jawab insyaallah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.